Baiklah, kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul jurnal Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Pakakaan di Tompaso Induk Kabupaten Minahasa yang diteliti oleh Valentino Brian Kolibu, Norce Marceli Nibenu, Shirley Gladys Yokom. Disetujui dan diterbitkan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Nama anggota kelompok 4 yaitu Meilin Antoni, saya sendiri, Dendi Paputungan, Dahlia Munah, Bahagia Mokodompit, dan Gabriela Rukait. Kita masuk pada latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadikan Indonesia sebuah negara dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan ini pun menjadi hak seluruh masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik mungkin kekayaan alam ini demi mewujudkan kesejahteraan bangsa. Tentunya dengan tidak melupakan kewajiban untuk Tentunya dengan tidak melupakan kewajiban untuk mengelola, menjaga, memelihara, dan melestarikan kekayaan alam di negeri ini, pengembangan kawasan agropolitan merupakan penguatan sentra-sentra produk pertanian yang berbasiskan pada kekuatan internal sehingga perdesaan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya kompetensi. Setiap wilayah yang ada di kawasan agropolitan Pakakaan memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hierarki keruangan. Pengertian dari agropolitan. Agropolitan berasal dari dua kata, yaitu agro yang artinya pertanian dan politan yang artinya kota. Sehingga pengertian agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan, pertanian atau agribisnis di wilayah sekitarnya. Konsep dari agropolitan yaitu strategi pengembangan harus menciptakan perekonomian perdesaan yang mandiri dan hubungan yang minimal pada ekonomi metropolis. Strategi ini mengharuskan setiap daerah memiliki otonomi dan sumber daya yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Konsep agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan pertanian tunggal, wilayah pedesaan dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian, mengalami permasalahan produktivitas yang stagnan. Di sisi lain, wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga muncul ketidaknyamanan akibat permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil review dari jurnal kelompok kami. Oke, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Tompaso memiliki potensi yang baik sebagai kawasan agropolitan. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah komunitas unggulan. Tompaso memiliki komunitas unggulan berupa padi sawah yang dapat bersaing dengan daerah lain.
Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan dalam produksi pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua ada dukungan pemerintah. Terdapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi penggunaan teknologi pertanian kepada petani. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian. Selanjutnya, ada infrastruktur pertanian. Wilayah ini dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung pertanian, termasuk jaringan irigasi dan jalan penghubung antara desa, kota, dan jalan usaha bagi para petani. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil pertanian. Yang kedua, kebutuhan untuk peningkatan. Meskipun ada banyak potensi, penelitian juga mencatat bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, termasuk kebutuhan akan fasilitas penunjang permodalan bagi petani dan masyarakat. Yang ketiga, program penyuluhan pertanian. Tujuan dari program penyuluhan pertanian di Kecamatan Tompaso adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang ada dan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Baiklah, kita masuk dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam evaluasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Tompaso meliputi beberapa langkah penting sebagai berikut. Yang pertama, ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi kondisi dan potensi kawasan agropolitan di Kecamatan Tompaso. Kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2020 hingga Januari 2021. Berlokasi di Kecamatan Tompaso. Pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan petani di wilayah tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi pertanian, tantangan yang dihadapi, dan potensi yang ada. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati langsung praktik pertanian dan infrastruktur yang ada. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berasal dari instansi-instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik dan laporan-laporan pemerintah yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan. Baik, selanjutnya yaitu variabel yang diukur. Penelitian ini mengukur beberapa variabel kunci antara lain. Yang pertama yaitu komoditi unggulan. Identifikasi komoditas yang dapat bersaing dengan produk daerah lain. Yang kedua itu sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas seperti pasar, lembaga keuangan, dan infrastruktur pertanian. Yang ketiga yaitu ketenaga kerjaan. Jenis dan jumlah pekerja yang ada di Kecamatan Tompaso serta peran petani dan buruh petani. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan potensi kawasan agropolitan. Analisis ini mencangkup pengolahan data dari wawancara dan observasi, serta perbandingan dengan data sekunder yang ada. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka disimpulkan yang pertama yaitu wilayah Tompaso berpotensi sebagai kawasan agropolitan yang dilihat dari mayoritas penduduk yang ada di daerah tersebut sebagai petani serta produksi yang paling banyak yang dapat dikembangkan yaitu padi sawah. Yang kedua yaitu telah dilaksanakan sosialisasi kepada petani tentang penggunaan teknologi pertanian. Yang ketiga yaitu memiliki infrastruktur penunjang
bagi pertanian, terdapat jaringan irigasi, dan terdapat jaringan jalan penghubung antara desa, kota, dan jalan usaha bagi para petani. Sarana melihat potensi wilayah Tompaso untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan untuk menunjang beberapa sarana yang perlu untuk dilaksanakan antara lain. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara sentra produksi pertanian yang ada di wilayah Tompaso. Berhubung wilayah Tompaso merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam rencana strategis kawasan agropolitan PKKN dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Minahasa. Yang kedua yaitu perlu adanya fasilitas penunjang permodalan bagi para petani atau masyarakat seperti jasa bank, koperasi yang dapat menunjang bagi petani. Karena pada dasarnya wilayah Tompaso belum ada penunjang perbankan atau koperasi. Yang ketiga yaitu masih banyak petani yang belum menerapkan teknologi tanaman komoditi sesuai anjuran. Yang keempat yaitu bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan agar melihat kondisi pasar Tompaso yang masih belum tersentuh rehabilitas atau pembangunan gedung. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.